Anda masih bersama sergap kasus pembunuhan pemilik salon di Dumai, Riau diungkap polisi. Korban dibunuh karena menolak berkencan setelah berkenalan di media sosial. Seorang pria pemilik salon berusia 62 tahun ditemukan tewas di rumahnya. Jasad korban dievakuasi. Korban tewas dengan 9 luka tikaman. Dari penyelidikan pelaku yang kabur teridentifikasi. Pelaku tertangkap dalam pelarian ke Pekanbaru. Lantaran melawan, pelaku SL pria 43 tahun terpaksa dilumpuhkan. Dari pemeriksaan, pelaku membunuh korban setelah berkenalan di media sosial dan sepakat bertemu. Saat berkencan, korban menolak permintaan pelaku berhubungan. Pelaku yang emosi langsung menghabisi korban dan mengambil motor serta dompet korban. Enggak, sebenarnya dia nggak bencong, cuma logatnya ada lantaran dia salon kan. Memang logatnya seperti itu. Dan dia nggak bencong, dia kalau dibilang bencong mah. Adalah setelah di rumah korban mengajak pelaku untuk melakukan perhubungan badan. Kemudian pelaku tidak mau, kemudian melihat di samping tempat tidur itu meja rias ada pisau, diambillah pisau itu sehingga ditikam korban sebanyak 9 kali. Bersama pelaku disita sejumlah barang bukti. Korban dan pelaku berhubungan lewat aplikasi pasangan sesama jenis. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi melaporkan. Heri Wirawan, pemerkosa 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman mati dan kebiri dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Heri didakwa melakukan kejahatan sangat serius pada anak didiknya yang masih di bawah umur. Heri Wirawan kembali menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus pemerkosaan pada 12 santriwati anak didiknya. Sidang dilakukan secara tertutup. Jaksa Penuntut Umum dalam sidangnya, pemerkosaan yang dilakukan Heri melanggar Konvensi PBB terkait kejahatan seksual serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengapa kami menggolongkan kejahatan terdakwa sebagai the most serious crime? Pertama, mengacu kepada Konvensi PBB menentang penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, di mana perbuatan terdakwa itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Atas dasar itu, teman-teman sekalian, maka dalam tuntutan kami, kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Heri Wirawan sejak 6 tahun lalu mendirikan Yayasan Pendidikan serta Pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat yang ditujukan untuk siswi tidak mampu. Namun ternyata Heri memanfaatkan untuk tindak kekerasan seksual. 12 anak didiknya diperkosa di apartemen di Kota Bandung, 8 diantaranya hamil. Bahkan Heri memanfaatkan bayi yang dilahirkan untuk mencari dana pada donatur. Selain hukuman mati, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman kebiri pada Heri Wirawan. Selain hukuman mati, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman kebiri serta denda 500 juta rupiah. Heri juga dituntut mewajibkan membayar biaya pada korban dengan merampas harta kekayaannya. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Seorang remaja yang ditemukan tewas di kebun karet di Cipatat, Bandung Barat ternyata dibunuh 5 anggota geng motor. Pelaku dendam karena sering berselisih dengan korban yang juga anggota geng motor. Korban dilaporkan hilang sejak malam tahun baru. Polisi menangkap 5 anggota geng motor, pelaku pembunuhan terhadap seorang remaja yang ditemukan tewas di kebun karet Cipatat, Bandung, Jawa Barat. Satu pelaku masih di bawah umur. Korban ditemukan tewas penuh luka. Motif pelaku dendam lantaran sering berselisih dengan korban yang juga anggota geng motor. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak malam tahun baru lalu. Rangka adalah memang yaitu melaksanakan balas dendam karena memang kelompok motor ini sudah saling bermusuhan.
Dari tangan pelaku disita barang bukti senjata tajam. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Bandung Barat, Yuwono melaporkan. Akibat saling ejek, seorang siswi SMP di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya sejumlah temannya. Video aksi penganiayaan viral di media sosial. Aksi penganiayaan terhadap siswi SMP Negeri 21 Makassar dilakukan teman-temannya di Jalan Minasakarya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan yang viral ini menjadi tontonan beberapa siswi lainnya. Pihak sekolah membenarkan peristiwa tersebut dan terjadi usai pulang sekolah. Pada kasus ini, para pelaku dan korban yang masih satu kelas ini telah bertemu dan sepakat berdamai. Dan memang substansi persoalannya hanya persoalan awal, namanya masih anak-anak usia, biasanya baku ejek-ejek, ya. Meski tidak diberikan sanksi, namun sekolah terus mengawasi para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Pencurian sejumlah hewan ternak domba dan kambing meresahkan warga Depok, Jawa Barat. Modus pelaku menyembelih hewan di lokasi dan membawa dagingnya. Aksi pencurian dengan modus menyembelih dan mengambil daging dari hewan peliharaan ini terjadi di Jalan Kampung, Kekupu, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 8 ekor domba disembelih pelaku, 4 kambing diantaranya berhasil dibawa kabur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Para pelaku beraksi dengan langsung menyembelih di kandang dan membawa daging, sementara isi perut dan kulit ditinggalkan di dalam kandang. Totalnya ada 8 ekor yang hilang. 8 ekor, 4 sudah berhasil dibawa. 4 sudah berhasil dibawa, 4 lagi tertinggal, 3 di kandang, 1 di dalam bungkusan plastik. Aksi pencurian ini disebut kerap terjadi di kawasan Depok, Jawa Barat hingga meresahkan pemilik hewan ternak. Warga berharap kasus ini bisa segera terungkap. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Seorang warga menjadi korban penjamretan handphone saat akan sholat subuh di Masjid di Koja, Jakarta Utara. 2 pelaku mengendarai motor mengancam korban dengan senjata tajam. Seorang warga menjadi korban perampasan handphone saat akan ke masjid untuk sholat subuh di Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan kabur mengendarai sepeda motor. Aksi penodongan yang terjadi depan gerbang masjid terekam CCTV. Kasus penjamretan ini viral di media sosial dan diselidiki aparat Polsek Koja. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Nawa Yogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 3